Sejarah singkat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama dan kedua. Ketika menjelang usia 40 tahun, Nabi Muhammad sering menghabiskan waktu malamnya di Gua Hira untuk berkhalwat, merenungkan hakikat kebenaran. Berkhalwat menyendiri, merenung, bertafakur, biar mendapatkan kebenaran petunjuk, biar jernih hatinya. Pengalaman hidup yang dijalaninya telah menyadarkan untuk memahami apa yang terjadi di kota Makkah waktu itu. Lain sekarang sudah menjadi kota yang indah, kota yang megah, serba kecukupan. Di sana ada semua macamnya buah, macamnya kebutuhan ada semuanya, termasuk air yang istimewa di sana ada, yaitu air Zam-Zam. Air yang paling baik sedunia, tidak ada lain adalah air Zam-Zam. Di sana ada. Besok kalian kalau menunaikan ibadah haji atau umroh bisa menikmati sendiri. Di sana melihat air Zam-Zam itu merupakan ibadah, melihat Ka'bah juga ibadah, melihat kedua orang tua kita juga ibadah, melihat Al-Quran juga ibadah, melihat orang yang alim dalam ilmu agama itu juga merupakan ibadah. Kan enak sih. Ibadah jalannya bermacam-macam dan banyak sekali, mendapatkan pahala kalau memang kita semata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam soal keagamaan atau kemasyarakatan. Tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-13 sebelum Hijriah atau bertepatan pada tahun 610 Masehi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril yang membawa berita atau kabar bahwa dirinya terpilih sebagai utusan atau Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama, yakni surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayat ini menunjukkan kalau orang ingin mengerti, ingin menjadi orang yang alim, ingin menjadi yang pandai dan sebagainya, harus belajar. Ilmu itu harus belajar, tidak ada ilmu beli. Kalau ilmu bisa dibeli, orang-orang yang kaya, orang-orang yang berharta akan membeli ilmu, nggak usah belajar. Jadi ilmu ini adalah dengan cara belajar. Walaupun ada kesukaran, pasti ada kemudahan. Ayat yang pertama sampai 5 yaitu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra' maca sapa sira Muhammad bismi rabbika kelawan nyebut asma pangeran sira. Alladzi khalaqa kang wis ndadekake sapa rabbuka. Nak diarteni sangka pesantrenan ngono iku. Khalaqa ndadekake sapa rabbuka al insana ing menungso min alakin saking segumpal darah. Iqra' maca sapa sira wa rabbukal akramul ladzi alama bil qalam alamal insana ma lam ya'lam. Tak terjemahno letter wae suwen ku diarteni saka pondokan, termasuk alama kang wis mulangi sapa Allah tarab al insana ing menungso ma ing barang lam ya'lam kang durung ngerti atau durung weruh sapa insan ing ma. Gak diarteni dipreteli sangka kalimat-kalimate diantarane ngene iku. Kalian harus mengerti ilmu nahwu sorobnya, mantek balaghah dan sebagainya biar mengerti
bahasa Arab, terutama bahasa Al-Quran dan bahasa Al-Hadis. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang kedua, khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu Maha Pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan menggunakan pena. Alamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak diketahui. Jadi ini ayat merupakan perintah pendidikan untuk belajar segala sesuatu ada ilmunya. Kalau tidak didasari ilmu, tidak ada gunanya, termasuk ibadah. Kalian sholat, puasa tidak tahu syarat rukunnya, tidak tahu sahnya dan sebagainya, tidak sah. Ibadah anut gruduk ngetan ngulon ngalor ngidul tanpa duwe pedoman, gak ono gunane. Mulane ilmu itu adalah segala-galanya. Tidak ada yang menandingi di atasnya. Itu ilmu, terutama ilmu agama. Kalian yang didahulukan, wajib mendahulukan ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak. Ilmu tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan. Ilmu fikih yang mempelajari tentang tata cara ibadah. Ilmu akhlak, ilmu yang mempelajari tentang etika atau sopan santun. Dan yang diperbuat kita sebagai manusia yang bermasyarakat, yang bersosial, menggunakan etika atau akhlak yang baik. Itulah wahyu yang pertama turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Turunnya ayat Al-Quran pertama tersebut dalam sejarah Islam dinamakan Nuzulul Quran. Artinya temurunnya Al-Quran. Nuzulul Quran itu bahasa Arab. Setelah itu Nabi Muhammad pulang ke rumahnya dan menceritakan kisah yang baru dialami kepada istrinya yang namanya Khadijah. Khadijah mendengarkan dengan seksama, dengan sungguh-sungguh cerita suaminya. Kemudian Khadijah mengajak Nabi Muhammad bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah seorang rahib yang juga sepupu dari Khadijah. Setelah mendengar penuturan Muhammad, Waraqah bin Naufal berkata, "Demi Allah, demi Tuhan Allah, kalau dulu demikian, demi Tuhan, kalau kita demi Tuhan Allah yang menguasai jiwaku dalam genggamannya, sesungguhnya engkau adalah Nabi. Umat ini telah datang kepadamu Namus itu malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa. Sungguh kaummu akan mendustakanmu, mengganggu dan mengusirmu." Ini pesan Waraqah, kata Waraqah setelah diberitahu. Tapi Waraqah tidak menangi, sudah meninggal baru Nabi Muhammad diangkat tidak menangi keseluruhan, meninggal dunia atau kembali keharibaan yang kuasa. Nabi Muhammad SAW berkata, "Apakah kaumku akan mengusirku?" Itu ditanya waktu itu. Jadi Nak Waraqah ini pengalaman juga, sudah mengerti akan diganggu oleh kaum-kaumnya waktu itu. Ternyata benar. Waraqah menjawab, "Ya, tidak seorang pun datang dengan membawa seperti apa yang kamu bawa, ajaran Islam yang tidak dimusuhi. Jika sekiranya aku masih hidup pada masa itu, tentu aku akan menolongmu dengan sekuat tenagaku." Bahkan Waraqah seandainya masih hidup pada waktu itu atau masa itu akan membantu. Tapi Waraqah tidak terus menerus hidup. Ini kata Waraqah.
Jauh sebelumnya Waraqah sudah mengerti. Karena Waraqah merupakan orang yang alim pada waktu itu. Setelah mendengar penjelasan dari Waraqah, Nabi Muhammad SAW sedikit tenang, ayem, tentrem. Karena masih heran dengan ucapan Waraqah bahwa ia akan dimusuhi dan diusir dari tempat kelahirannya oleh kaumnya. Karena beliau tahu mereka mencintainya sebagai orang yang memiliki budi pekerti mulia dan suka berkata benar, sehingga mereka menamainya Al-Amin. Karena Nabi Muhammad itu selalu jujur, selalu berkata yang benar. Waraqah menamai adalah Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Terus Waraqah menjelaskan, tidaklah seorang membawa agama yang engkau bawa melainkan dimusuhi sebagai wujud pembenaran Waraqah terhadap risalah Rasul yang mulia Muhammad. Waraqah berkata, jika aku mendapati harimu atau masih hidup, aku akan menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Ini semboyan Waraqah. Seandainya aku masih menangi atau di zaman itu, saya bantu sekuat-kuatnya. Beberapa waktu kemudian setelah wahyu pertama datang, kira-kira 40 hari kemudian turun wahyu yang kedua, yakni surat Al-Muddatsir, yaitu ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wasiyabaka fatahhir warujya fajur wala tamnun tastaksir wali rabbika fasbir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang-orang yang berselimut. Siapa? Wahai orang yang berselimut, Nabi. Bangunlah lalu berilah peringatan. Tidak boleh bersenang-senang berdopang dagu. Disuruh untuk bergerak, bergegas, berceria, berjuang. Lalu berilah peringatan kepada mereka-mereka yang manut atau taat, akan diberikan imbalan atau balasan yang indah, nyaman, kekal di dalamnya, yaitu surga. Tuhanmu agungkanlah, pakaianmu bersihkanlah, segala perbuatan yang keji tinggalkanlah. Janganlah memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, karena Tuhanmu bersabarlah. Ini surat Al-Muddatsir. Turunnya wahyu kedua menegaskan agar Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Karena itu mulailah beliau berdakwah kepada keluarganya dan sahabat terdekatnya. Ajaran pokok yang disampaikan Nabi Muhammad SAW pada periode ini adalah masalah akidah. Nah, ini akidah, ilmu tentang ketuhanan, mempelajari ilmu ketuhanan, masalah Tuhan dan penjabaran-penjabarannya. Islam menegaskan ajaran tauhid. Ajaran tauhid adalah keesaan bahwa Allah itu hanya satu, dan ajaran tentang akan datangnya hari akhir, yaitu hari kiamat. Ajaran ini menyatakan bahwa Allah lah yang menciptakan manusia. Allah pula yang menetapkan aturan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu manusia akan dimintai tanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya di akhirat kelak. Dakwah Islam yang dilakukan Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi berdasarkan surat Asy-Syura ayat 214 dan sampai 216. Dan sembunyi-sembunyi ini dari rumah ke rumah, dari orang ke orang, dari mulut ke mulut, kurang lebih lamanya 3 tahun. Ini berdasarkan ayat wa angdir asiratakal aqrabin waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin
fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Wa angdir lan meden-medenana sapa sira asirataka ing keluargamu. Sira al aqrabina kang parek. Waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang mukmin. Waqfid kongkon ngrendahna sapa sira janahaka. Asaliku ya arti asline ku lempeng apa jenenge? Lambung. Kaya wis diarteni hati hasanah haka ing ati sira liman keduwe wong itaba kang manut sapa man ka ing sira minal mukminina nyatane saking pira-pira wong kang padha iman. Diterjemahkan rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang mukmin. Fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Fa in asau mongko lamun bangkang atau mendurhakai sapa manimo ka ing sira faqul mongko ngucap sapa sira ini bari'um mimma ta'malun ing kata-kata ini bari'um mimma ta'malun. Ini setuhune ingsun iku bari'un wong kang bebas atau gak ditanggungan mimma saking perbuatan atau barang tak maluna kang agawe atau berbuat sapa sira kabeh iman. Jika mereka mendurhakaimu, katakanlah sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Sejak itulah mulailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada kerabatnya. Para kerabat itu adalah Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, Bani Naufal dan Bani Abdul Syam, anak-anak Abdul Manaf. Ada yang menerima, ada pula yang menolak dengan halus, dan ada yang pula yang menolak dengan kasar seperti Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Nabi juga. Abu Jahal juga pamannya, Hamzah juga pamannya, Abu Thalib juga pamannya, Abu Sufyan juga pamannya. Pamannya tidak hanya satu saja, banyak pamannya. Ada dua paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menolak dakwah Nabi, yaitu siapa? Abu Thalib dan Abu Lahab. Abu Thalib ini yang apa? Yang membantu tapi nggak mau menerima ajarannya. Abu Lahab ini menentang, bahkan dicap dalam Al-Quran tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narong dzata lahabi wa imra'atu kamalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Serta istrinya diancam neraka yang mulat-mulat apinya. Keduanya tidak mau melepaskan agama nenek moyangnya sampai meninggalkan dunia. Tapi keduanya memiliki sikap yang berbeda terhadap dakwah Nabi. Abu Thalib membiarkan Nabi Muhammad SAW menyebarkan dakwahnya, bahkan melindunginya dari gangguan dan ancaman pembesar-pembesar Quraisy. Sedangkan Nabi Muhammad, Allah mengabadikan cerita Abu Lahab dalam surat Al-Lahab. Nah ini ada itu. Mengabadikan ini ceritanya Abu Lahab yang selalu ngeriwuti, menentang dan secara keji bahkan memusuhi. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ma'aghna anhu maluhu wa makasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla narong dzata lahabi wa imra'atuh.
hamalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Kalau dia akan memasuki api yang bergejolak atau neraka. Begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Ini diantaranya cerita singkat Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama dan yang kedua. Kalian harus mengerti walaupun tidak 100%, karena kalian adalah merupakan umatnya Nabi Muhammad, mengerti sejarah pada waktu dulu, mengenang masa perjuangan Nabi Muhammad waktu itu. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang berguna. Khairun nas anfa'uhum linnas, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.